Halo semuanya, kembali lagi di DFM Auto. Jadi pada video kali ini gue ingin membuat video review singkat aja mengenai suatu mobil yang banyak banget di jalanan. Jadi semoga video ini bisa menjadi referensi kalian kalau mau ngambil mobil ini. Mau tahu mobilnya apa? Langsung aja. Ini dia. Jadi ini mobilnya, ini adalah Honda Jazz. Mungkin sebelum gue mulai mereview mobil ini, gue jelasin dulu sejarah singkat mengenai mobil ini ya. Jadi Honda Jazz dengan kode bodi GK5 ini pertama kali keluar di Indonesia tahun 2014. Lalu pada tahun 2016 itu ada beberapa penyegaran sedikit aja. Dan pada tahun 2012 itu baru facelift besar dan sampai sekarang modelnya sama dari 2017. Nah, yang lagi sama gue ini sekarang, ini adalah Honda Jazz RS tahun 2016 yang sudah melewati mild facelift tersebut. Nah, bedanya apa sih? Mari kita bahas satu persatu. Oke, sekarang kita bahas tampak depannya dulu ya. Nah, kalau dari wajahnya sih gue suka banget ya, karena dia tuh kesannya kayak matanya lumayan tajam, tapi bumper bawahnya itu kayak melengkung gitu, membulat, jadi kayak mau marah tapi nggak bisa gitu, jadi kayak lucu gitu. Nah, di sini dia udah pakai proyektor dan di bawahnya ini juga ada semacam DRL, cuman ini nggak nyala di siang hari. Ini cuma nyala kalau kalian nyalain lampu senja atau lampu malam saja. Terus di sini ada sedikit yang gue tambahin. Jadi di bagian samping ini gue tambahin stiker oranye gini. Ini cakep banget sih. Jadi saran gue kalau kalian punya Jazz yang tahunnya seperti ini, tambahin stiker oranye gini deh. Manisnya jauh beda, padahal kecil doang. Terus, oh ya, bahas perbedaannya dengan versi sebelumnya dan setelahnya. Ini yang tahun 2016 mild facelift dengan tahun 2014. Ini bagian depannya sama sekali nggak ada bedanya. Cuman yang tahun 2017 ke atas itu, dia udah beda hampir semuanya. Jadi yang pertama, lampunya tahun 2017 atas itu dia sudah menggunakan yang LED yang dibagi-bagi kayak Honda zaman now gitu. Terus grillnya juga berubah dan yang paling ketara itu adalah bumpernya. Jadi bumper yang tahun 2017 ke atas itu dia modelnya lebih tajam. Kalau ini kan ngebulet banget. Kalau dia itu lebih ada sisinya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sektor lain. Oke, sekarang kita pindah ke bagian samping nih. Mungkin yang paling ketara kita ke velg dulu kali ya. Jadi velgnya ini udah gue ganti. Ini gue ganti jadi velg Kompomotif Motorsport TH1. Ring 15, lebarnya 6,5 ET40. Dan ini gue balut pakai Campiro SX2 195 55 R15. Nah, ini kenapa gue milih velg ini karena biar rally looknya dapet. Terus gue pakai ban ini biar ngotak gitu, biar ganteng banget. Untuk velg ini Kompomotif Motorsport TH1 gue beli di Instagram, nama IG-nya vito.andika kalau nggak salah. Ini gue beli 7,5, sudah sama ongkir, dia dari Malang kalau nggak salah. Terus Campiro SX2-nya ini yang 195/55 ini susah banget dicari karena yang banyak banget itu 195/50 karena dipakai buat balapan kan. Kenapa gue nggak yang 50? Karena gue takut kekecilan. Jadi karena ini temanya rally, jadi gue nggak mau bannya tipis dan mobilnya pendek, jadi ntar nggak sesuai banget sama temanya. Ini gue dapet di harga satunya 800 itu di M2 Garage. Nah, bedanya sama yang 2014, 2016, 2017 itu bisa dilihat dari velgnya juga. Jadi 2014, 2016, dan 2017 itu semua velgnya two-tone. Cuman bedanya yang tahun 2014 tuh dia modelnya lebih tegak gitu, lurus-lurus gitu. Terus tahun 2016 dia modelnya agak melingkar-melingkar. Dan tahun 2017 sampai sekarang dia model velgnya balik lagi ke lurus-lurus gitu. Oke, kita pindah ke sektor lain. Yuk. Sekarang kita bahas bagian belakangnya. Bagian belakangnya yang gue suka banget pertama kali ini lampunya sih. Walaupun ini cuman reflektor doang, ini nggak nyala. Ini kenapa gue suka lampu ini, karena pas pertama kali keluar zaman dulu, tahun 2014, ini ngingetin gue banget sama mobil-mobil Volvo. Pokoknya kayak beda lah, waktu itu dia pertama kali yang model naik seperti ini. Terus apalagi ya? Oh ya, bedanya dengan yang tahun 2017 ke atas, dia model bumper belakangnya itu sudah berubah ya. Dia jadi kayak ada macam diffuser ya gitu kalau yang Jazz baru.
Oke, mumpung kita lagi dibahas bagian belakang, kita sekalian cek aja bagasinya. Nah nih sorry agak berantakan ya. Tapi bagasi atau bagian ruang dalam Jazz ini salah satu yang gue suka banget karena dia luas banget. Gue bandingin sama rival-rivalnya pun beda, ini dia luas banget. Ini bisa tas, macem-macem, koper, apa, pokoknya cukup lah untuk kebutuhan pria lajang seperti saya. Ini cuma lagi berantakan banget. Ini ada aki kemarin gue ganti. Ini aki lamanya, pengen gue kasih ke temen gue jual lagi. Oh ini adalah salah satu ntar modifikasi lanjutan, ntar gue bikin videonya khusus. Jadi ini gue nanti untuk memperkental suasana rally look di mobil ini, gue akan pasang Hella Comet 500 di bagian depan 2 biji. Cuman permasalahannya adalah kalau mau masang langsung ini dengan cara gampang itu tinggal ngebolongin bumper, cuman gue nggak mau. Jadinya nanti gue pengen bikin dudukan tambahan, perlu ngelas-ngelas lagi, perlu gue gambar desainnya gimana dulu. Oh ya, sebelum kita pindah ke interior, mungkin kita lihat dulu sektor mesinnya ya. Jadi ini standar ya, 1500 cc, panas banget. Panas banget. Oke, jadi ini 1500 cc normal, ini L15Z. Ya, L15Z kodenya, dia tenaganya 120 horsepower. Torsinya lupa, kan gue cantumin. Ini digabungin sama transmisinya Matic. Maticnya itu dia pakai CVT dengan percepatan 7 speed. Di sektor mesin sih belum ada yang gue ganti ya. Cuman ini doang nih paling, bukan sektor mesin juga sih, ini sektor kelistrikan. Ini kemarin aki normalnya habis, terus gue ganti pakai Amaron. Terus nggak ada apa-apa lagi sih. Ini lumayan berantakan juga modelnya. Itu udah ada ABS, modul ABS-nya di situ. Udah sih kayaknya itu aja dari sektor mesin. Jadi sekarang kita pindah ke interior. Nah ini gue nggak suka dari Honda ya. Jadi kalau misalkan gue tutup bagasi yang lain itu bisa kayak gini, habis itu gue teken. Nah kalau Honda tuh nggak mau, jadi dia harus kayak cara kasar gitu. Saya gue kayak agak nggak halus gitu. Oke, sekarang kita ke interior. Oke, kita bahas soal interiornya sekarang. Cuman panas banget. Kita nyalain dulu mobilnya. Ini mobilnya BTW udah pakai engine start stop ya. Nyalain langsung. Oke. Oke, sekarang kita bahas interior. Kira-kira kita bahas apa dulu ya? Dari dashboard kali ya. Nah, dari dashboard ini gue sukanya ya walaupun mayoritasnya masih pakai hard plastik gini, cuman dia seenggaknya ada niatan untuk mempermewah sedikit lah dengan cara di sininya udah ada yang soft. Ini macam-macam, nggak tahu ini karet atau plastik juga. Cuman bagus. Terus ini dia juga ada aksen piano blacknya di sini. Nah sayangnya yang di 2017 ke bawah dia model AC-nya masih kayak gini, masih puter-puteran kompor gini. Cuman seenggaknya dia pas muteran nih ada feelingnya gitu, jadi nggak memble gitu. Lumayan bagus sih. Terus di sini ada pengatur arah anginnya juga, mau ke muka, kaki, angetin kaki. Terus di sini dia juga ada satu soket ya. Buat ini tadi ada lighter. Buat lighter bisa buat ngecas HP di situ. Terus ini ada tempat-tempat biasa gue naruh uang di sini. Ini ada cup holder 2. Di sini nggak ada cup holder. Di sini ada model kayak naruh koin gitu. Cuman gue naruh koinnya di sini karena bisa lebih banyak. Untuk tempat lacinya yang ini ya normal size lah buat mobil-mobil kecil seperti ini, dan lumayan dalam juga, muat lah untuk hal-hal kayak naruh kacamata dan lain sebagainya. Oh, yang ngomongin soal tempat penyimpanan di mobil ini, di sini juga ada laci. Dia lumayan gede ya. Di sini ada gue taruh buku-buku, servis dan lain-lainnya. Terus kita sekarang pindah ke setir kali ya. Ini model setirnya gue suka sih personally karena dia modelnya simple banget, palang 3. Di sini ada buat ngatur head unit dan di sini buat ngatur cruise control. Jadi mobil ini udah ada cruise control. Terus di sini walaupun ini sebenarnya namanya CVT itu sebenarnya nggak ada giginya juga, cuman tetap dikasih
virtual buat ganti gigi 7 percepatan. Oke, selanjutnya mungkin kita bahas ke bagian depannya setir nih, yaitu speedometer. Mungkin gue pegang aja kameranya kali ya biar gampang lihat. Nah, di sini nih speedometernya modelnya jarum biasa, belum digital kecuali yang paling kanan tersebut. Itu buat ngasih tahu MID-nya ya, average, trip, terus apa lagi nih? Buat ngatur jam juga. Di sini juga ada konsumsi bahan bakar real time. Ini ada sisa bensinnya tinggal berapa. Terus di sini gue suka sih, dia modelnya simple, warna cuman ada pencahayaan warna birunya gitu, aksen-aksen warna birunya. Jadi kesannya kayak lebih modern lah. Terus di bagian yang kiri itu ada penunjuk posisi persneling di mana PRNDS. Bagusnya lagi, jadi di bagian sini nih ada warna nih aksen biru. Nah sekarang biru kan. Jadi kalau kalian jalan terus kalian bawanya dengan economical, maksudnya irit, tadi warnanya jadi hijau. Kalau kalian agresif jadi warna biru seperti itu. Terus sekarang kita bahas head unit kali ya. Di sini head unitnya ini mungkin menimbulkan perdebatan banget head unitnya karena dia floating dan ini jaraknya cukup jauh ya. Pertama kali gue ngelihat model head unit seperti ini, gue kayak risih sih, kayak apa sih, kayak kok kayak nggak niat gitu ya. Cuman lama kelamaan kalau dilihat juga ya lama-lama terbiasa dan lumayan bagus. Jadi dia udah bisa media, bisa ini medianya AM, FM, bisa kalian lihat sendiri. Dia juga udah bisa Bluetooth. Terus bisa HDMI, bisa telepon karena ada Bluetooth juga. Cuman sayangnya semua Honda yang gue pernah coba, kenapa sih audionya itu gimana ya? Kayak kurang nendang gitu, kurang bagus, bisa gue bilang jelek lah. Jadi salah satu kekurangan mobil ini adalah suara audionya yang kurang baik. Mungkin itu nanti gue ganti juga, cuman masih nggak tahu, kita lihat nanti. Terus kayaknya di bagian sisi depan mobil ini nggak ada lagi yang dibahas. Oh ya, satu lagi paling ini spionnya udah auto retractable ya, dia udah bisa tutup buka secara otomatis. Kayaknya itu aja di bagian depan. Kita pindah ke tempat duduk belakang. Let's go. Oke, kita pindah ke belakang dulu. Oke, ini adalah salah satu hal yang gue suka dari Honda Jazz ini. Ini mobil kecil, bawanya enak banget karena modelnya kecil, cuman ruang di belakangnya tuh luas banget. Ini posisi nyetir gue 170 cm, cuman kaki gue tuh agak suka selonjoran gitu kalau nyetir. Jadi ini termasuk yang agak belakang, dan ini tuh masih banyak banget cuy. Terus soal urusan headrest juga masih jauh, kan? Ini untuk mobil kecil atau mobil hatchback kayak gini sih, ini udah termasuk yang luas ya. Oh ya, gue lupa ngasih tahu. Nah ini jadi aslinya jok Honda Jazz ini bawaannya ini masih pakai fabric ya. Cuman ini sama pemilik sebelumnya, ini gue beli bekas. Ini udah dipasangin sarung, cuman yang bukan yang dijahit ke fabricnya, bukan yang dijahit ke joknya secara langsung. Ini modelnya masih sarung yang nutupin itu. Cuman ini modelnya udah bagus sih, dan ini ada tulisannya MB Tech. Ini pakai jok semi kulit MB Tech. Ya mau gue lepas juga mau ngapain, jadi ya gue biarin kepasang aja. Toh juga nahan supaya nggak kotor juga kan fabrikasinya. Terus di sini juga udah ada seat belt buat 3 penumpang. Cuman yang bagian tengah ini dia model seat beltnya dari atas sini ngambilnya. Terus di belakang ini juga kita dapet tempat nyimpan minum atau botol. Di sini lumayan besar juga. Di sini juga ada lacinya. Nah ini gue bisa ngerasain berarti jok bawaannya juga ada sebuah tempat kantongnya juga. Oke, dan untuk bukaan kacanya sendiri dia nggak sampai bawah banget ya, cuman ini udah lumayan lah. Jadi kalau misalnya kalian bawa ke taman safari, bisa lah tuh pala zebra masuk, masih bisa. Oke, interior kayaknya udah semua, langsung aja kita test drive jalan. Oh ya, sebelum test drive gue lupa sesuatu. Jadi katanya sama pemilik sebelumnya ini udah ditambahin kamera mundur. Nah gue nggak tahu sih kamera mundur ini di Jazz itu sebenarnya udah bawaan atau enggak. Cuman kayak gini lah. Tuh kamera mundurnya kayak gitu. Jelek banget gambarnya guys. Jadi kemungkinan nanti kalau misalkan gue ganti audio, gue juga akan ganti kameranya juga. Nah ini juga udah ada sensor bawaan dari Honda Jazz-nya tuh, kalian bisa dengar bunyi-bunyi. Oke, kita sekarang lanjut ke test drive. Yuk.
Oke guys, sekarang kita udah di jalan nih. Cuma sayangnya macet nih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita bahas mulai dari mana dulu ya. Mulai dari sitting position deh. Menurut gue di mobil ini tuh posisi duduknya tuh dapet banget ya. Soalnya dia bisa diatur recliningnya, naik tinggi rendah bangku juga bisa diatur. Dan di sini setirnya udah teleskopik dan tilt. Jadi buat kalian untuk dapetin posisi duduk yang paling nyaman itu mudah sekali di mobil ini. Dan menurut gue posisi nyetir mobil ini nih nyaman ya. Karena biasanya tuh gue kalau misalkan nyetir mobil itu kakinya pas, cuman tangannya kejauhan. Nah kalau di mobil ini gue bisa dapetin posisi yang pas. Poin kedua yang ingin gue bahas adalah mengenai peredaman suara di dalam mobil ini. Untuk peredaman suara sekitar ini sudah cukup baik ya. Namun sayangnya peredaman bawahnya jelek banget. Jadi ini suara bawah, suara ban, suara roda muter itu bener-bener masuk banget. Mungkin kalian mikir itu mungkin gara-gara bannya diganti kali yang semi slick, karena Campy Rosex itu semi slick. Enggak, jadi sebelum gue ganti ban pun emang udah berisik banget ini mobil. Poin selanjutnya yang ingin gue bahas itu adalah bantingan pas banget ini dari posisi tidur. Oke, untuk bantingannya sendiri menurut gue untuk standar hatchback ini lumayan empuk ya. Ini lumayan enak untuk dibawa keseharian di jalanan Jakarta yang tidak rata ya. Nah, dengan bantingan yang empuk tersebut, apakah masih enak untuk dibawa ngebut? Nah, mobil ini kalau belok, dia lumayan limbungnya sih nggak parah, cuman emang sedikit ada limbungnya. Cuman yang gue nggak terlalu suka itu pada saat belok kenceng dengan kecepatan tinggi, itu dia kalau jalannya nggak rata dia agak bouncy. Cuman untuk keseharian menurut gue perbandingannya lumayan pas lah antara kenyamanan dan handling. Masih seputar handling nih, kita bahas setirnya dulu. Setirnya ini dia udah elektrik ya, electric power steering, dan ini ringan banget dan ini super enak banget kalau dibawa di jalanan ibu kota, terutama kalau kalian lagi cari parkir. Ini kalian bisa belokin setirnya cuma pakai satu jari doang. Ini sih ya emang feel-nya nggak sebagus hidrolik, cuman ya kalau di macet-macetan atau mau nyalip tiba-tiba patah kiri gitu kan tentu lebih enakan electric power steering. Oke, kita udah bahas posisi nyetir, kita udah bahas peredaman suara dalam kabin, kita udah bahas bantingan di mobil ini. Selanjutnya gue mau ngebahas mengenai mesinnya. Nah, mesinnya ini 1500 cc 120 horsepower, dan yang punya gue ini dia transmisinya otomatis CVT 7 percepatan. Nah, sebenarnya awalnya tuh gue tidak terlalu suka dengan Honda dan tidak terlalu suka dengan CVT. Dan sekarang gue pakai Honda CVT gitu kan. Awalnya gue skeptis banget, paling nggak enak, bakal lemot banget nih. Karena dulu sebelumnya gue pernah bawa Honda yang memakai CVT itu nggak enak banget karena pelan banget. Nah, setelah gue coba Honda Jazz ini, dan ternyata lumayan kenceng loh mesinnya. Gue nggak bohong, dia CVT. Memang sih nggak asik gitu karena putarannya dijaga terus kan. Cuman begitu RPM-nya sudah ditahan di atas, itu tarikan atasnya tuh stabil gitu, narik terus gitu. Ya kalian jangan ngebandingin sama mobil yang kenceng-kenceng ya. Ini perbandingannya antara 1500 cc aja. Intinya mobil ini dengan transmisi CVT-nya itu masih lumayan enak buat diajak lari. Ini lumayan membuat persepsi gue terhadap CVT-nya Honda itu berubah sih. Nah, keuntungan lain dari CVT ini adalah iritnya cuy. Jadi gue pernah pakai Xenia juga yang terkenal irit 1300 cc manual waktu itu. Dan dibanding Jazz ini, gue kaget sih ternyata iritan mobil ini. Jadi kemarin tuh gue coba pakai di dalam kota, itu dia dapat 11 km per liter. Dan 11 km per liter itu bawaan gue nyetirnya pun nggak nyantai-nyantai, gue kadang-kadang ngebut. Dan segitu sih angka yang sangat lumayan sih. Dan kalau kita ngebahas mengenai kehalusan CVT Jazz ini ya, dia termasuk lumayan juga sih karena dia pas stop and go juga mulus. Nggak tahu ya, mungkin ini karena faktor mobilnya masih baru atau bagaimana. Cuman menurut gue dalam kondisi yang sekarang ini masih nyaman. Nah, jadi itu dia kesimpulannya guys, mobil ini itu enak banget buat dibawa jadi mobil sehari-hari kalian, terutama yang Matic. Dia tenaganya lumayan, dia irit juga, terus setirnya juga ringan. Kalau kalian mau belok-belok patah dan masuk-masuk gang itu enak banget. Dan yang paling penting adalah
harga jual baliknya atau harga jual bekasnya itu masih tinggi mobil ini. Jadi kalau kalian mau beli mobil ini bekas pun nggak apa-apa, nanti pas kalian jual lagi itu kalian defisit uangnya sedikit. Nah, kalau dari sisi negatif yang gue dapetin dari mobil ini itu yang pertama, peredaman di bagian bawahnya atau kolongnya ini jelek banget, jadi suara ban itu masuk banget, berisik banget, diganggu. Dan audionya sih gue nggak tahu nih head unitnya atau speakernya yang bikin suaranya kurang mantep. Intinya audionya ini masih butuh upgrade lah intinya. Oke, segitu dulu buat video kali ini, dan jangan lupa like dan komen video ini, subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram DFM Auto di @dfmauto. Jadi segitu dulu buat video ini, see you on the next video. Bye bye.